Stand up. Greetings. Good morning, Good morning, students. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm so far so good. Okay, thank you. Please, thank you. Yep. This is my first time in your class, so I would like to teach you about English. So we have time about 2 weeks later to meet and to share about our English language. Nah, dalam hal ini, I would like to use balance, ya, balancing by Indonesian and English. Because why? Because we need to talk more, ya. Kita ingin berbicara sesuatu yang lebih. Ya. Nah, oleh karena dari itu, karena ini adalah perkenalan pertama saya dan berada di tempat kalian secara pertama kali live hadir, ya enggak? Biasanya kalau kalian melihat gua di sampingnya enggak? Dan kalian biasanya manggil-manggil saya di depan, Pak, sini. Nah, sekarang saya sudah ada di sini di panggilan kalian. Oke? Nah, oleh karena dari itu di pertemuan yang pertama, I would like to introduce myself. My name is Fajar Firdausi. Okay? This is my first name, Fajar, and then the second name, last name is Firdausi. Fajar Firdausi. I'm native from Karangasem, Amakura. Wajahnya kata Amakura. Tujuan ini. Ya. Oke, Anda tepat sekali ya. Karena kenapa? Karena bapak saya Karangasem asli, ibu dari Jember. Jadi proses pembuatannya ya akhirnya terjadilah seperti bukan pembentukan. Oke. Nah, dalam materi-materi yang akan kita pelajari pada pagi hari berbahagia ini, saya ingin perkenalkan diri dahulu, kemudian kita akan mulai belajar tentang masalah gerund. Tapi sebelum kita belajar masalah gerund, saya ingin menganalisa apakah gerund kalian yang ada ini sudah baik atau tidak? Belum? Belum. Kalau belum, maka saya akan mencoba untuk menganalisanya dan nanti kita akan belajar bersama. Karena dia akan ada banyak rumusan-rumusan yang asik dan menarik. Contohnya dadamu kecil terlihat putih. Jangan megang. Ya, karena saya tidak akan megang ya. Saya hanya mengungkapkan itu pelajaran grammar dalam hal gerund. Kalau dalam gerund kita akan belajar tentang rumusan dadamu kecil terlihat putih. Apa itu rahasia besar? Oke? Ya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak untuk masalah hal yang lain? Agar lebih enak, lebih dekat, lebih asik, lebih menarik, dan juga lebih atraktif di kelas ini. Ya, ada pertanyaan? Ada apa tadi? I'm single and very happy. Ya, tetapi status masih terus galau ya. Karena saya mengerti galau itu adalah God always listening, always understanding. Udah gagal. Kenapa kita harus galau? Karena kalau kita nggak galau itu namanya bukan manusia. Dan tidaklah manusiawi kalau manusia tidak pernah merasakan galau. Galau itu dalam kamus besar bahasa Indonesia di halaman berapa sampai berapa gitu ya. Kalau Anda temukan misalnya itu artinya kacau. Jadi galau artinya apa? Kacau. Kondisi kekacauan dalam diri kita sendiri itu disebut dengan galau. Tetapi kalau kalian selalu mengatakan galau itu sebuah masalah, sebenarnya dalam galau ada God yang selalu always listening, always understanding. Iya. Karena kenapa? Ketika orang galau baru berdoa kan? Ketika orang galau baru dia akan berdoa. Tapi kalau tidak galau bagaimana? Jadi kenapa Tuhan itu menciptakan galau? Agar kita selalu berdoa. Karena ketika kita sudah berdoa ada yang listen and ada yang understanding. Kan gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum saya ingin memberikan pretest kepada kalian. Karena ini kalau sudah saya berikan pretest, kalian mencoba untuk menjawabnya. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana cara membahasnya. Di hari Sabtu depan, minggu ini, ya, kita akan mencoba untuk mempelajari gerund seutuhnya.
mulai dari definisi, kemudian fungsi, kemudian apa saja yang menyebabkan gerjana itu bisa terjadi. Oke? Bisa dimengerti ya? Baik, dalam hal ini tidak ada pertanyaan lagi untuk saya? Tidak ada. Jadi I'm single and very happy masih ada status galau terus, ya. Kemudian masalah cerita, dan ketika pada waktu saya sudah mengajar kalian merasa bosan dengan saya, Pak, kasih kita sesuatu yang lain berbeda. Saya akan berikan. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Karena biasanya kalau saya mengajar itu, saya tidak suka dengan kondisi yang adem ayem. Karena biasanya saya akan bikin ribut. Tetapi saya juga tidak suka dengan kondisi ribut. Karena kenapa? Saya ingin tenangnya. Pantas kalau terus ya. Dalam arti bagaimana? Dalam arti ketika kita belajar serius, kita belajar asik, kita tertawa bersama-sama. Oke ya. Nah, kalau saya biasanya di suatu institusi yang lain, saya mengajar itu di tengah-tengah pembelajaran, saya biasanya memberikan 5 keuntungan. Keuntungan yang pertama itu saya biasanya berkaitan dengan cerita hantu. Ya, saya biasanya cerita hantu. Kalau cerita hantu saya nanti terbagi menjadi beberapa level. Ya. Ada level 1, level 2, dan level selanjutnya. Nggak sampai level 10, itu maici banget ya. Soalnya di kelas level 10 ada sabda, ada yang lain sebagainya, kan gitu ya. Nah, yang selanjutnya, saya biasanya selalu cerita. Oh iya, bagaimana cara menangani sebuah cinta? Kalau kata orang, cinta itu cerita indah tentang kita. Ya, yoga. Oh, Yuda, ada kan Yuda? Sip. Ya, jadi cerita cinta yang pernah kurasa. Kalau kalian mendefinisikan cinta itu sebagai suatu gambaran yang terdapat pada diri Anda, mari silakan. Yang terdapat pada diri Anda khususnya sebelah sini. Sebelah sini. Yang selalu akan terasa debarannya, gejolaknya, getarannya, dan lain sebagainya. Maka kalau kalian berkata seperti begitu, itulah rasanya cinta. Tetapi saya memberikan sesuatu yang berbeda dengan cinta, cerita indah tentang kita. Ya, karena saya biasanya ketika saya sudah selesai mengajar, saya akan berikan lagu satu, yaitu Halo Halo. Sudah pernah dengar ya, mungkin di kelas sebelah ya? Bukan Halo Halo baru ya? Bukan. Jadi kalau lagu Halo Halo, saat kita hadir di sini. Senang lagu kita, curahan hati bersama yang ada di antara kita. Sekarang kenapa? Menurut saya setiap kita berjumpa itu adalah cinta. Setiap kita bertatap muka itu cinta. Karena kalau tak cinta, maka tak mungkin Anda bertatap muka. Ya kan, cinta itu muncul dari tatapan mata, turun ke hati, kemudian direfleksikan dalam bentuk getaran-getaran dalam diri. Ada stimulasi dan respon yang terjadi. Sehingga terjadilah perubahan kimia yang menyebabkan pikiran kita ternodai oleh kata-kata yang bersifat kata cinta. Setiap mau makan, teringat padamu. Ya, mari teringat padamu. Ya, siapa? Kekasihku. Itu dia. Nah, itulah yang terjadi akibat daripada pertemuan. Dan saya harapkan ketika kita sudah bertemu, jangan jatuh cinta sama saya. Karena kenapa? Karena gak mungkin saya akan membagi rasa cinta saya kepada kalian semua. Ingat, jantung saya cuma satu, walaupun memiliki 4 lobus, walaupun memiliki 2 bilik dan 2 serambi, tapi tetap aja kalau kalian masuk semua nggak muat. Ya salah otomatis saya akan selalu berkata enggak kuat. Saya
dari wajah yang tertera pada diri Anda. Tak ada tulisannya, tapi saya dapat membaca diri Anda memiliki sesuatu yang istimewa. Yaitu apa? Sebuah pesona. Pesona yang terpancar dari apa? Dari dalam lubuk hati dan jiwa. Semua terbuat dari apa? Terbuat dari kemurnian Anda melakukan sesuatu secara ikhlas dan rela, atau melakukannya itu dengan kesadaran di jiwa. Apakah Anda ingin melakukannya dengan baik dan sempurna, atau hanya sekedar melakukannya dan tampaknya biasa saja. Itu semua akan terpancar pada diri Anda dan akan menghasilkan potensi yang luar biasa. Baca wajah. Dan yang keempat, saya bisa tahu garis cinta Anda seperti apa. Anda mengalami masalah percintaan, Pak Bogal. Ya, saya bisa tahu. Dari mana? Ya, dari sekedar hanya melihat saja. Kemudian saya akan melakukan interview terhadap diri Anda. Ya, begitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, biasanya saya akan melakukan break berkaitan dengan Anda penasaran dengan pasangan Anda. Anda ingin tahu tentang pasangan Anda. Spasi. Nah, tetapi saya jangan seperti begitu ya, karena Anda tidak perlu membayar premi kepada saya. Tapi silakan. Dan Anda gratis-gratis saja kalau mau konsultasi. Karena nanti kalau sudah kalian kelas 12, maka kalau saya berada di institusi yang lain, saya biasanya akan memberitahu mereka kira-kira fakultas apa yang tepat untuk mereka. Dengan menggunakan ilmu psikologi, bukan menggunakan ilmu yang di atas orang normal gitu ya. Ya, gitu. Jadi yang biasa-biasa saja. Oke? Jadi seperti begitu. Itu adalah break-break saya yang biasanya saya akan berikan ketika pada waktu saya mengajar. Karena kenapa? Yang saya inginkan ketika saya mengajar, kondisi kelas aman, nyaman, tentram, penuh canda dan tawa, dan akhirnya kita bisa bermesraan juga. Berhubung tidak ada pertanyaan lain dan berhubung saya tidak ingin berlama-lama broadcaster di depan kalian semua, karena kalau saya broadcaster di depan kalian semua nanti saya jadi penyiar ya. Nah, oleh karena dari itu, sekarang saya mulai saja untuk requestnya ya, dan mohon dikerjakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Oke, di sini jumlahnya berapa? 38. Baik, saya minta tolong bantuan seorang yang mungkin spesial. Ya, Rahma juga ya. Ya. Ini Rahma murid saya ini. Bersama ngomong, oke. Kasih buat kita. G